Mungkin bisa dibilang semua orang punya tokusatsu kenangannya masing-masing, dan akan ada momen di mana kita mengenangnya kembali dengan menonton ulang acara tersebut. Apalagi mengingat saat ini banyak sekali kemudahan untuk mendownload atau membeli DVD resminya. Tapi ada saja momen di mana kita merasa kenapa tokusatsu tersebut sudah tidak semenarik dulu. Entah karena special effect-nya yang sudah terlalu jadul, atau ceritanya yang sudah tidak related dengan saat ini. Yang pasti semakin kita dewasa, maka semakin kita mengerti banyak hal tentang serialnya. Dan otomatis membuat tokusatsu berikut sudah kurang menarik lagi. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 tokusatsu yang sudah nggak keren lagi karena perkembangan zaman versi Tokufex Indonesia. Godzilla's Revenge alias All Monsters Attack. Ini salah satu film Godzilla yang nampaknya agak dipaksakan secara produksi. Tidak seperti film-film lain sebelumnya yang menekankan action digabungkan dengan horor dan juga disaster. All Monsters Attack atau sering disebut juga dengan judul Godzilla's Revenge lebih condong pada penonton anak-anak di bawah umur. Oleh sebab itu, ia menekankan cerita pada tokoh utama yang bernama Ichiro Miki. Intinya, Ichiro adalah fans berat Godzilla yang dalam kehidupan sehari-hari harus berhadapan dengan tukang bully di sekolahnya dan bahkan harus terlibat dalam kasus penculikan oleh penjahat sebagai tokoh antagonis dalam film ini. Terus, di mana Godzilla-nya? Jadi begini, Ichiro bermimpi tentang Godzilla di Monster Island. Intinya dalam setiap aksinya, Ichiro selalu membayangkan bahwa dirinya adalah Godzilla yang bertarung melawan tukang bully dan juga penjahat tadi. Dan semua adegan di-shoot secara paralel antara Ichiro dan juga Godzilla. Paham? Godzilla di sini hanya ada dalam imajinasi anak tersebut. Bahkan seluruh adegan yang menampilkan Godzilla dan para kaiju hanyalah recycle footage dari film-film sebelumnya, membuatnya menjadi salah satu film Godzilla terburuk yang pernah ada bahkan sampai saat ini. Apalagi jika kalian menontonnya di zaman sekarang. Memang, segalanya dikonsepkan sebagai komedi yang riang gembira. Tapi zaman sudah membuktikan bahwa seleksi alam masih tetap terjadi. Dan hey, judulnya adalah Godzilla's Revenge, yang artinya adalah pembalasan Godzilla. Terus, siapa yang dibalas dalam hal ini? Kaiketsu Zubat. Kaiketsu Zubat merupakan salah satu karya Shotaro Ishinomori yang sangat klasik dan melegenda di jajarannya, dengan menggandeng aktor kenamaan yakni Hiroshi Miyauchi sebagai Ken Hayakawa, seorang detektif flamboyan yang melankolis dan juga muncul dengan gitar dan juga pakaian ala koboi. Zubat tidak berubah dengan gaya henshin modern ala Kamen Rider atau semacamnya, yakni hanya mengenakan kostum merah yang tersimpan dalam gitar akustik miliknya. Jadi bisa dibilang, ini merupakan gaya lama pertokusatsuan era 70-an dulu. Kedengarannya sih keren, apalagi buat mereka yang melewati masa-masa penayangan di eranya. Yang pasti, mereka punya kenangan dengan serial yang satu ini. Tapi jika kita menontonnya lagi di zaman sekarang, akan ada hype yang tidak lagi terasa seperti dulu. Sebab Zubat beraksi dengan cara yang repetitif, di mana ia akan bertarung dalam wujud manusia dengan melawan para kriminal yang bukan monster. Lalu saat terdesak, Ken akan muncul dengan kostum Zubat yang sudah terpasang entah kapan, lengkap dengan mobilnya. Logika semacam ini tentu sudah tidak keren lagi di zaman sekarang, membuat Zubat hanya cocok untuk ditonton sebagai nostalgia semata. Shinjisei Toshin Gaiford. Ini merupakan salah satu tokusatsu klasik era 90-an yang sempat mewarnai masa kecil banyak anak-anak. Walaupun mungkin sebagian dari kita sudah tidak mengingat judul serial ini, Shinjisei Toshin Gaiford merupakan tokusatsu produksi Capcom dan juga Toho, yang sekaligus merupakan adaptasi dari manga yang berjudul Bio Booster Armor Gaifer dan juga Hokuto no Ken, menceritakan seorang pemuda bernama Gokazama yang mencari jejak hilangnya kakaknya sendiri yang bernama Masato, di mana kemudian ia mencurigai adanya praktek ilegal oleh organisasi yang bernama Crown, yang melakukan eksperimen gila terhadap para petarung-petarung handal untuk dijadikan Ultimate Fighter. Intinya, semua berkutat tentang sains fiksi dan juga bela diri. Oleh sebab itu, Gaiford bisa bertarung 100% dengan tangan kosong tanpa senjata apapun. Kedengarannya keren ya, tapi jika ditonton sekarang, Gaiford mungkin sedikit membosankan, sebab gaya bertarungnya yang monoton dengan minim sekali special effect. Ya, mungkin idenya karena ia ingin menekankan sisi bela diri tadi. Dan karena itulah, serial ini tidak menghasilkan merchandise apapun, karena pahlawannya justru tidak menggunakan senjata.
Dan lagi, Guyver hanya cocok untuk ditonton sebagai nostalgia, bukan untuk penonton baru di generasi saat ini. Choco Senshi Changerion, sama halnya dengan sebelumnya, Changerion juga merupakan tokusatsu klasik era 90-an yang juga pernah menghiasi masa kecil anak-anak pada zamannya. Dibintangi oleh Takashi Hagino yang kemudian bermain sebagai Takeshi Asakura di serial Kamen Rider Yuki beberapa tahun setelah serial ini tamat. Sayangnya, tokusatsu produksi Toei ini sempat terkubur di dalam debu dan menjadi salah satu yang terlupakan selama belasan tahun. Changerion mungkin agak mirip tipikal Metal Hero dan juga Kamen Rider era modern, bahkan jauh sebelum Kamen Rider Heisei seperti Kuga dan Agito. Namun sudah bisa memunculkan berbagai equipment yang memang sangat canggih-canggih, serta persenjataan yang unik tentunya. Tapi hal yang membuatnya tidak begitu menarik di zaman sekarang, tentu saja karena jalan ceritanya yang biasa-biasa saja. Apalagi minimnya plot twist dan lebih menekankan komedi yang sudah tidak lucu lagi di era ini. Changerion pun sempat berjuang meraih rating penonton pada masa tayangnya. Namun karena ratingnya yang terus merosot ke bawah, membuatnya harus dihentikan pada episode ke-39. Dan oleh karena itulah, Changerion seakan menjadi penyesalan Toei yang ingin kalian lupakan. Superhuman Samurai Cyber Squad. Kita masuk ke era adaptasi Amerika, di mana tokusatsu buatan Suburaya, yakni Denko Chojin Gridman, kemudian diadaptasi oleh DIC Entertainment menjadi Superhuman Samurai Cyber Squad, di mana konsepnya mirip Power Rangers, yakni sitkom remaja sekolah menengah yang memiliki alter ego sebagai pahlawan super. Berkutat dengan kisah sekelompok remaja yang membentuk band rock yang bernama Tim Samurai, di mana gitarisnya yang bernama Sam Collins yang menjadi alter ego pahlawan virtual di dalam dunia komputer yang disebut sebagai Servo. Sementara beberapa tokoh lainnya hanya sebagai support karakter semata. Dan jangan berharap banyak, meskipun anak band, sangat jarang ada episode yang memfokuskan tentang latihan band mereka. Jadi kisahnya lebih banyak soal kehidupan remaja daripada bermusik. Dan karena formatnya juga sitkom, jadi seluruh adegannya diambil dalam sebuah set studio layaknya Power Rangers. Dan adegan pertarungannya adalah 100% footage Jepang. Namun tidak seperti Mighty Morphin Power Rangers yang sangat melegenda, yang bahkan sampai saat ini masih menarik untuk ditonton. Superhuman Samurai tidak lagi memberikan hype seperti dulu lagi, sebab lebih banyak menekankan bagian sitkomnya ketimbang actionnya tadi. Apalagi banyaknya jokes yang sudah tidak related dengan zaman sekarang. Walaupun demikian, Superhuman Samurai tetap punya jumlah episode yang lebih banyak daripada counterpart Jepangnya, membuatnya lebih terkenal secara komersial ketimbang serial aslinya. Tattoo Teenage Alien Fighter from Beverly Hills. Sama seperti sebelumnya, bahwa Tattoo Teenage juga merupakan produksi DIC atau DIC Entertainment yang secara gamblang meniru kepopuleran Mighty Morphin Power Rangers dengan cara mereka sendiri. Oleh sebab itu, kita bisa melihat banyak sekali kemiripan dengan serial Power Rangers tersebut, yakni sitkom remaja, alien, dan juga pertarungan raksasa. Hanya saja ini dibuat 100% tanpa footage Jepang sama sekali. Kedengarannya asik ya? Jadi intinya, Laurie, Gordon, Drew, dan juga Swinton adalah 4 remaja dengan kepribadian yang berbeda-beda, yang secara tidak sengaja terpilih untuk menjadi Galactic Sentinel oleh alien yang berwujud lendir yang bernama Nimbar, yang memberikan mereka tato jagoan neon yang difungsikan sebagai komunikator sekaligus perangkat Henshinya. Ya, kita pun sudah berkali-kali mengulas soal ini. Dan yang membuatnya sudah tidak semenarik dulu adalah karena special effect dan set materialnya yang benar-benar sangat low budget, jauh sekali dengan kualitas tokusatsu Jepang. Galactic Sentinel yang dimaksud juga hanyalah pahlawan berkostum ketat ala pegulat profesional, yang lebih banyak bertarung dengan gaya-gaya monoton di setiap episodenya. Jadi, ini mungkin seru waktu pertama kali kita menontonnya dulu. Tapi sekarang, ini hanyalah jokes 90-an yang sudah tidak mungkin bertahan seiring perkembangan zaman. Dan bicara soal jokes, banyak sekali jokes yang kurang proper untuk sekelas acara anak-anak. Dan ini contohnya. Righto. Excuse me? Pinky. So, anything we think of? Pretty Guardian Sailor Moon. Dan yang terakhir ini adalah tokusatsu adaptasi dari anime Magical Girl yang paling populer di dunia. Apalagi kalau bukan Sailor Moon, sekelompok remaja sekolah wanita yang terpilih menjadi pahlawan dengan pakaian minim dan ketat.
serta memiliki kekuatan yang berasal dari planet-planet di galaksi ini. Kedengarannya seru sih ya. Tapi tunggu dulu, seluruh serialnya hanyalah adaptasi low budget yang mencoba mendaur ulang kesuksesan animenya. Namun dengan cara yang agak terang-terangan, sebab kostumnya sengaja dibuat mirip 100% dengan apa yang kita lihat pada animenya tadi. Mulai dari baju hingga rambut mereka. Jadi lebih seperti acara cosplay ketimbang live action anime series. Adegannya juga kebanyakan hanyalah fanservice yang menampilkan Rock Mini yang melambai ke sana kemari saat mereka bertarung, menjadikan penonton pria mungkin bisa jadi salah fokus. Lagi pula, Sailor Moon memang anime yang bertema dewasa, dengan isu-isu yang lumayan berat, semisal LGBT dan juga lain semacamnya. Akan tetapi di Pretty Guardian ini, hal tersebut nampaknya agak dikesampingkan oleh Toei. Namun lepas dari kritikan apapun terkait serialnya, Pretty Guardian Sailor Moon menghasilkan aktor dan aktris kenamaan yang kemudian sukses bermain di berbagai proyek Toei Company lainnya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.